Syekh Haji Ali Imran Hasan lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1926 di Tanjung Aur Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Syekh Hasan Tuanku Bagindo. Ayah beliau seorang ulama di Kanagarian Pakandangan dan ibu beliau bernama Umi Marin. Beliau mempunyai saudara sebanyak 4 orang, yaitu Muslim Al-Burashid, Idris, Sumani, dan Masraul Maisarah. Nampaknya darah yang mengalir ke tubuh Syekh Haji Ali Imran Hasan dan saudaranya adalah darah ulama, sebab orang tuanya sendiri, Imyak Hasan Tuanku Bagindo, adalah seorang ulama dan guru tarikat di Kenagarian Pakandangan yang sangat dihormati masyarakat pada saat itu. Darah ulama serta pendidikan yang ditanamkan ayahnya kepada putranya pada akhirnya dapat membentuk Buya Ali Imran Hasan dapat menjadi seorang ulama yang cukup terpandang di Kenagarian Pakandangan pada khususnya. Syekh Haji Ali Imran Hasan dilahirkan dalam keluarga sederhana dan ayahnya hidup menjadi seorang petani biasa. Di samping menjadi ulama demikian Syekh Haji Ali Imran Hasan pada masa kecilnya sudah mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus serta taat dalam menjalani ajaran Islam. Pendidikan dasar yang diperoleh Syekh Haji Ali Imran Hasan ditanamkan kuat oleh orang tuanya berupa pengetahuan agama. Sayati zamanun yasrabuna hazidukan wa hum yakununa min ummati Muhammad wa laysu min ummati walakin min sawaib. Apa kajian dia? Kata Nabi dulu masuknya dah ada orang merokok je. Segala orang silap pun ada merokok je ada. Larangan Nabi sedua. Tapi kemudian beratus tahun belakang ada orang Islam merokok. Sebab guna didikan. Orang yang puluh nama macam Muhammad. Bisa nyonyo. Mek siaran. Mek dengar mek siaran. Walaisu min ummati Nabi. Tiada memiliki umat itu. Tahun 1961 ia mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ringan-Ringan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung. Pada tahun 1963 berdatanganlah orang-orang yang ingin masuk ke Tarbiyah Islamiyah itu yang berasal dari berbagai daerah antara lain Malalo Tanah Datar 60 orang, Anduring Kayu Tanam 40 orang, dan Kasang 30 orang sehingga jumlah santrinya mencapai 130 orang. Kemudian tahun 1966, Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini diganti menjadi Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung. Dalam perkembangan pesantren ini mempunyai beberapa cabang yang terdapat di berbagai daerah di antaranya Pesantren Nurul Yakin Siti Manggopo Kabupaten Agam, Pesantren Nurul Yakin Ambung Kabur Kabupaten Padang Pariaman, Pesantren Nurul Yakin Istiqomah Kabupaten Padang Pariaman dan banyak yang lainnya yang di luar Sumbar. Berkat kesungguhan dan ketabahan serta semangat untuk maju begitu tinggi, makin lama pondok pesantren ini makin berkembang, terbukti makin meningkatnya jumlah santri. Sejalan dengan itu namanya makin dikenal terutama di daerah Sumatera Barat. Syekh Haji Ali Imran Hasan aktif memberikan dakwah di berbagai masjid dan surau. Aktivitas dakwahnya ini membuat namanya makin terkenal di Kenagarian Pakandangan khususnya, sehingga pondok pesantren yang dipimpinnya menjadi lebih dikenal masyarakat luas. Oleh karena itulah, pada tanggal 12 Juli tahun 1969 gedung pesantren tersebut dibangun secara permanen, dan dilantik alumni sebanyak 24 orang. Usaha dan kegiatan belajar di pesantren akhirnya maju dengan pesat. Para santrinya tidak hanya berasal dari daerah sekitar saja, namun banyak berasal dari luar daerah Sumatera Barat seperti Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan lain-lainnya. Pada tanggal 15 Februari tahun 1976 pondok pesantren ini memperoleh izin berdiri secara resmi dari Departemen Agama RI. Selanjutnya pada tanggal 13 April tahun 1987, didirikan yayasan yang mengelola pondok pesantren ini dengan nama Yayasan Pembangunan Islam El Imraniyah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sumatera Barat berduka, ulama karismatik dan pendiri, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan Nagari Pakandangan, yaitu Abuya Syekh Haji Ali Imran wafat, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 12 April tahun 2017, dini hari. Beliau wafat di kediamannya yang berada di Komplek Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan. Kabar duka ini cepat menyebar melalui media sosial hingga kawasan pesantren Nurul Yakin terlihat dipadati masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Sebelumnya, Buya Ali Imran sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Rahmah Padang. Beliau di rumah sakit dirawat selama 1 minggu karena gangguan pernafasan di paru-paru. Dari kondisi yang sudah siuman, Buya Ali Imran diizinkan pulang pada hari Minggu, tanggal 9 April tahun 2017. Sesuai dengan pesan beliau, bagaimana Nurul Yakin terus berkembang dan tetap bertahan hingga hari kiamat datang. Nurul Yakin harus terus berkibar, baik sebagai paham maupun sebagai kelembagaan, di mana lokasi pemakaman Buya Ali Imran untuk selama-lamanya. Pada mulanya terdapat perbedaan pandangan. Pihak keluarga Buya Ali Imran dari pihak ibunya menginginkan pemakaman di Tanjung Aur. Sedangkan anak-anak Buya Ali Imran menginginkan dimakamkan di sekitar pesantren yang satu komplek dengan rumah yang sudah ditempati Syekh Ali Imran. Namun mengingat Buya Ali Imran bukan hanya milik keluarga dari pihak ibu dan juga bukan hanya ayah dari anak-anaknya, tapi juga milik muridnya, santri Nurul Yakin, milik umat, maka usulan dari kalangan alumni Nurul Yakin pun dipertimbangkan. Agar lebih netral, akhirnya Buya Ali Imran dimakamkan di tanah wakaf lokasi pesantren yang sudah dibangun Rusunawa. Makam Buya Ali Imran persis ditempatkan di depan bangunan Rusunawa. Pemakaman di lokasi ini memberikan makna bahwa Buya Ali Imran akan selalu berada di tengah santri pesantren Nurul Yakin. Bagi santri sendiri, sosok pendiri pesantren Nurul Yakin tersebut, secara fisik memang tidak lagi bersama. Hanya secara batin Buya Ali Imran selalu hadir di tengah pesantren Nurul Yakin. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Thank you.